Indonesia adalah sebuah negara dengan banyaknya rempah-rempah, sayuran, buah-buahan, dan banyak sekali kekayaan alam yang lainnya. Menurut berbagai kajian ilmiah, Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat keanekaragaman hayati tertinggi di dunia, termasuk dalam hal tanaman obat. Jurnal Etnofarmasi Indonesia mencatat bahwa puluhan spesies tanaman dimanfaatkan secara tradisional untuk pengobatan, mulai dari daun, getah, biji, rimpang, hingga kulit kayu. Namun demikian, meskipun Indonesia memiliki sejarah panjang dalam pengobatan herbal, penelitian menunjukkan bahwa data ilmiah tentang efektivitas farmakologis tanaman obat masih sangat terfragmentasi, sehingga diperlukan dokumentasi yang lebih terstandar. Dalam tinjauan etnobotani terbaru, sedikitnya 27 jenis tanaman obat digunakan masyarakat dalam perawatan luka dan terapi tradisional. Rimpang seperti kunyit dan jahe, daun seperti suruhan dan kelor, hingga getah dan akar dari berbagai spesies lokal, menunjukkan betapa kayanya Indonesia dalam sumber daya hayati yang memiliki potensi medis. Keragaman ini tidak hanya menarik dari sisi budaya, tetapi juga dari sudut pandang biologi, terutama terkait metabolisme sekunder yang dihasilkan tanaman, senyawa aktif seperti flavonoid, alkaloid, dan terpenoid yang berfungsi sebagai pelindung tanaman namun juga memberi manfaat terapeutik bagi manusia. Jurnal lain juga menekankan bahwa faktor ekologi seperti jenis tanah, curah hujan, dan intensitas cahaya sangat mempengaruhi produksi senyawa aktif pada tanaman obat. Dengan lingkungan tropis yang khas, Indonesia menjadi habitat ideal bagi tanaman dengan kandungan fitokimia tinggi. Di sisi lain, perkembangan industri jamu modern mendorong pemanfaatan bioteknologi sederhana, seperti ekstraksi senyawa aktif, standarisasi kualitas, dan pengujian farmakologi, agar warisan pengobatan tradisional dapat memenuhi standar ilmiah dan keamanan masa kini. Melalui kombinasi kekayaan biodiversitas, proses biologis pada tanaman rempah, pengaruh ekologi, serta penerapan bioteknologi, Indonesia memiliki potensi besar untuk terus mengembangkan jamu sebagai produk kesehatan berbasis ilmu pengetahuan. Maka dari itu, kami Kelompok 6 dari Biologi Dasar 16 Universitas Airlangga ingin memberitahu bahwa jamu adalah kekayaan biodiversitas alam bagi Indonesia. Terimalah persembahan kami. Cemrahnya maratani Di tengah kekayaan biodiversitas Indonesia, terdapat sebuah warisan yang sudah hidup selama dari 1 abad. Jamu ibu berdiri pada tahun 1910. Dimulai dari seorang peracik jamu tradisional bernama Tan Xuan Nyo yang saat itu meracik jamu secara manual dari rumahnya. Pada masa itu, jamu menjadi salah satu bentuk pengobatan utama masyarakat Jawa, dan resep-resep yang ia gunakan diwariskan secara turun-temurun. Seiring berjalannya waktu, ramuan yang awalnya dibuat untuk keluarga dan tetangga mulai dikenal luas karena kualitas dan manfaatnya. Pada tahun 1940-an, usaha ini berkembang dan resmi memakai nama Jamu Ibu, sebuah penghargaan terhadap sosok ibu, simbol kehangatan, penyembuhan, dan pengetahuan tradisional. Melalui perjalanan panjang melewati era kolonial, kemerdekaan, hingga masa modern, Jamu Ibu tetap mempertahankan cara pengolahan rempah yang berakar pada tradisi, sambil terus menyesuaikan diri dengan standar produksi yang lebih ilmiah. Kunjungan kami ke Jamu Ibu bukan hanya membuka wawasan tentang sejarah panjang jamu Indonesia, tetapi juga menunjukkan bahwa jamu adalah bukti nyata hubungan erat antara manusia, alam, dan ilmu pengetahuan. Dan dari cerita ini, muncullah pertanyaan besar, apa yang membuat rempah-rempah ini begitu berkhasiat? Untuk menjawabnya, kita perlu melihat lebih dalam melalui kacamata biologi, dari metabolisme senyawa aktif di dalam tanaman, keanekaragaman hayati Indonesia, pengaruh ekologi tempat tumbuh, hingga proses bioteknologi sederhana yang digunakan di industri jamu masa kini.
Sebagai salah satu upaya dalam memperkenalkan biodiversitas rempah-rempah yang ada di Indonesia, Jamu Ibu hadir dengan membuka geria herba atau kafe dengan menu jamu tradisional dengan rasa yang modern. Di mana yang seperti kita tahu seperti temulawak, alang-alang, kunyit asam jawa, kulit manggis, yang dulu kita tidak tahu harus bagaimana, sekarang diolah menjadi minuman yang sangat bervariatif. Seperti halnya kulit manggis yang dipadukan dengan bunga rosella menjadi jamu kulit manggis rosella. Kemudian ada kunyit asam jawa original dan green tamarin atau kunyit asam jawa hijau. Kemudian terdapat alang-alang yang seperti kita tahu semuanya. Nah, begitu enak dan menyehatkan bukan beberapa menu jamu tadi yang disediakan oleh Gria Herba Jamu Ibu. Jika kalian tertarik dengan jamu tradisional tetapi dengan rasa yang modern, kalian bisa kunjungi Jamu Ibu di Surabaya di Jalan Raya Gubeng nomor 648 AP, Gubeng, Kecamatan Gubeng, Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Untuk titik lengkapnya kalian bisa cek di video kalian ini ya. Jamu Ibu sejak dulu selalu berinovasi dari zaman ke zaman dengan tak kalah ketinggalan zaman, di mana dulunya jamu hanya dikenal oleh para orang zaman dulu atau orang-orang tua kita, tetapi sekarang Jamu Ibu menghadirkan sebuah kafe di mana rasa yang dulunya hanya disukai oleh orang zaman dulu bisa dinikmati anak-anak zaman sekarang. Dengan penambahan menu-menu yang unik tetapi tetap berkhasiat bagi pengonsumsinya. Hal ini cocok dengan para Gen Z yang tidak tahan dengan pahitnya jamu zaman dahulu. Dikarenakan Gria Herba Jamu Ibu yang ada di Surabaya menghadirkan menu-menu yang unik. Menu-menu tersebut mengombinasikan antara rempah-rempah pilihan yang menyehatkan dengan rempah-rempah yang disukai rasanya oleh Gen Z zaman sekarang. Pemirsa, Jamu Ibu terus menghadirkan menu-menu baru yang menarik untuk menghadirkan budaya minum jamu khususnya bagi generasi kekinian. Bebarengan dengan peringatan Hari Jamu Nasional, Jamu Ibu mengenalkan sajian jamu kekinian dengan topping boba yang terbuat dari porang hitam. Jamu tradisional telah menjadi salah satu minuman kesehatan yang sudah lama ada di Indonesia. Jamu tradisional diketahui memiliki banyak khasiat bagi kesehatan, seperti meningkatkan daya tahan tubuh, menyembuhkan penyakit, dan menjaga kesehatan. Di tengah gaya hidup masyarakat yang semakin modern, jamu masih diyakini sebagai salah satu minuman yang penting bagi kesehatan tubuh. Namun sayang, masyarakat kini atau para generasi milenial dan generasi Z cenderung lebih memilih jamu yang siap minum. Menjawab tantangan tersebut, Jamu Ibu hadir dengan segala transformasinya, mulai dari menyediakan jamu seduh, jamu yang diracik dalam kapsul ekstrak, hingga kini juga menghadirkan jamu siap minum dalam bentuk natural drink. Dalam rangka memperingati Hari Jamu Nasional setiap tanggal 27 Mei, Jamu Ibu menghadirkan menu baru, yakni Gati Jamu alias Jaga Hati, Jaga Imun.
Gati sendiri dalam bahasa Jawa adalah perhatian. Dengan kata lain, minuman ini berkhasiat menjaga daya tahan tubuh hingga menjaga kesehatan pencernaan. Untuk kami pasti akan menyesuaikan ya dengan target market ataupun generasi Z ya kita kalau ngomong. Jadi kita menyesuaikan dan mengembangkan produk natural drinks yang jamu rasanya sudah tidak pahit lagi nih gitu kan. Kemudian kita sesuaikan juga untuk cara penyajiannya. Kemudian kita juga pilih lokasi-lokasi yang strategis yang tempat ramai ya di mana mereka berada gitu ya, seperti di mall, kemudian food court, ada di kampus-kampus dan juga ada di beberapa tempat kesehatan juga ya yang pastinya mereka mudah akses. Gati jamu yang merupakan racikan dari Ibu Natural Drink temulawak, susu fermentasi, lemon, teh merah, dan topping boba yang terbuat dari porang hitam, praktis menyedot perhatian kaula muda. Seger. Kalau aku sih kayak ada rasa temulawaknya gitu ya. Jadi kayak ada semua gitu ya. Betul. Terus ini kan ada kayak tehnya juga nih Mas. Nah, tehnya ini juga kayak kerasa banget. Susunya campuran teh, susu temulawak itu kayak nyatu banget gitu loh di sini. Kawan nggak dengan Oh, jelas enggak dong. Enggak ada pahit-pahitnya. Jadi enggak kayak jamu biasanya negara ini kan jamu pahit gitu. Bagi Anda yang ingin mencicipinya pemirsa, Anda bisa berkunjung ke Ibu Gria Herba di Jalan Raya Gubeng, Surabaya. Tak hanya itu, berbagai produk jamu Ibu juga bisa Anda temui di apotek, supermarket, minimarket, hingga pusat perbelanjaan modern, dan juga di e-commerce, marketplace, serta online shop. Hasil observasi kami di dalam kafe Gria Herba Jamu Ibu, kami sadar bahwa jamu sangat berkaitan dengan ilmu biologi, entah dengan biodiversitas, ekologi, bioteknologi sederhana, ataupun metabolisme. Indonesia sendiri termasuk negara dengan tingkat keanekaragaman hayati tertinggi di dunia. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah memiliki tanaman obat yang khas mulai dari jahe, kunyit, temulawak, sereh, hingga sambiloto. Keanekaragaman inilah yang menjadi dasar kekuatan Indonesia dalam dunia herbal. Hal tersebut membahas biodiversitas. Lalu, mengapa rempah bisa menjadi obat? Tanaman rempah menghasilkan metabolit sekunder, yaitu senyawa yang tidak berperan langsung dalam pertumbuhan, tetapi membantu tanaman bertahan hidup. Senyawa ini dapat berupa alkaloid, flavonoid, fenol, terpenoid, hingga minyak atsiri. Bagi tanaman, metabolit sekunder berfungsi sebagai perlindungan dari hama dan patogen, penarik polinator, mekanisme adaptasi terhadap kondisi lingkungan, dan sebagai komunikasi kimia dengan organisme lain. Namun, bagi manusia, metabolit sekunder memiliki manfaat yang luar biasa. Kurkumin bersifat antioksidan dan antiinflamasi, gingerol pada jahe membantu meredakan mual dan meningkatkan metabolisme tubuh, flavonoid pada beberapa rimpang berperan sebagai antioksidan alami yang melindungi sel dari kerusakan radikal bebas. Dengan bukti jurnal ini mengatakan bahwa sejak dari dulu, tanaman-tanaman tersebut menjadi pengobatan luka dan penyakit secara tradisional. Inilah alasan mengapa rempah-rempah menjadi bahan utama dalam jamu, karena ilmu biologi membuktikan bahwa tanaman ini memang menyimpan potensi fitokimia yang sangat besar atau berkaitan dengan metabolisme. Lalu kemudian, hal inti yang ingin kita sampaikan di sini yaitu mengenai bioteknologi sederhana di industri jamu. Belajar dari Jamu Ibu adalah, dalam perjalanan kami mempelajari jamu, kami juga melihat bahwa bioteknologi tidak selalu identik dengan alat laboratorium modern. Dikarenakan Jamu Ibu sendiri berdiri sejak 1910, di mana belum ada laboratorium yang memadai di Indonesia. Di balik ramuan tradisional yang diwariskan turun-temurun, sebenarnya terdapat proses bioteknologi sederhana yang telah digunakan masyarakat sejak ratusan tahun lalu. Dan disitulah kami ditunjukkan bagaimana. Seperti yang terlihat pada proses pembuatan jamu tradisional, tahap pertama dimulai dari pemilihan bahan baku, jahe, kunyit, temulawak, dan rimpang lain, kemudian gula dipilih berdasarkan aroma, warna, dan kesegaran. Ini merupakan bentuk seleksi biologi sederhana untuk memastikan kandungan senyawa aktif tetap optimal. Bahan yang sudah dipilih kemudian dicuci, dipotong, dan dihaluskan dengan cara ditumbuk ataupun diparut. Tahap ini sangat penting karena memperbesar luas permukaan bahan yang kita gunakan sehingga metabolit sekunder yang tersimpan di dalam sel tanaman lebih mudah keluar pada proses berikutnya. Setelah diparut ataupun dihaluskan, jangan lupa untuk menyaring ampas-ampas agar keluar airnya saja. Lakukan dengan tekun agar jamu dapat dinikmati dengan hati. Selanjutnya dilakukan perebusan atau ekstraksi panas, salah satu bentuk bioteknologi paling dasar. Dengan memanfaatkan suhu air mendidih, senyawa aktif seperti kurkumin, gingerol, dan flavonoid larut ke dalam air, menghasilkan cair rempah yang menjadi dasar jamu. Meskipun terlihat sederhana, proses ini merupakan teknik ilmiah untuk memindahkan metabolit dari jaringan tanaman ke dalam pelarut. Setelah itu, ramuan disaring kembali untuk memisahkan bagian padat dan cair, lalu dicampur dengan bahan tambahan seperti gula aren, madu, atau rempah yang lain, sesuai formula tradisional masing-masing. Berbagai produsen
Tradisional menutup proses dengan pengeringan atau pemanasan ringan untuk menjaga daya simpan dan kestabilan jamu. Begitu juga dengan jamu ibu. Melalui proses inilah kami menyadari bahwa bioteknologi tidak selalu rumit. Dalam pembuatan jamu, bioteknologi sederhana hadir dalam bentuk teknik pengolahan yang memanfaatkan prinsip biologi seperti ekstraksi, pelarutan, pemanasan, dan pemisahan. Teknik-teknik inilah yang menjadi dasar bagi industri jamu modern seperti jamu ibu yang kemudian mengembangkannya ke tahap yang lebih terstandar dan ilmiah. Dengan kata lain, perjalanan jamu dari dapur tradisional hingga ke industri besar selalu melibatkan bioteknologi, baik yang sederhana maupun yang modern. Walaupun menggunakan teknik yang sederhana, tetapi tetap menimbulkan rasa yang modern. Melalui penelitian lapangan dan kajian biologi, kami menemukan bahwa jamu bukan sekadar minuman tradisional. Di baliknya, terdapat interaksi kompleks antara biodiversitas, metabolisme tumbuhan, ekologi, dan bioteknologi sederhana. Keberhasilan industri jamu seperti jamu ibu merupakan perpaduan harmonis antara warisan budaya dan ilmu pengetahuan. Seperti judul kami, dari rimpang keramuan dari tanaman ke teknologi. Dengan memahami proses biologis di balik rempah-rempah, kita tidak hanya menghargai tradisi, tetapi juga membuka peluang untuk inovasi baru dalam dunia kesehatan alami. Inilah perjalanan kami, mengungkap sains di balik jamu, warisan Indonesia yang tak bernilai. Terima kasih Jamu Ibu karena sudah memperkenalkan kami biodiversitas, ekologi, metabolisme, bahkan bioteknologi sederhana maupun modern kepada kami. Jamu Ibu, kekinian sehat berkhasiat.